Bayangkan sebuah sore di pusat kota Pati. Ribuan orang memenuhi jalan, suara teriakan menggema, barisan polisi berdiri rapat menghadang. Apa yang awalnya hanya sebuah demonstrasi damai, perlahan berubah menjadi lautan emosi yang siap meledak. Inilah kisah penuh ketegangan, keberanian, dan kekacauan di jantung kota. Jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya paling terjebak dalam situasi ini? Langit Pati sore itu berwarna kelabu. Awan menggantung rendah seperti menyimpan rahasia. Di alun-alun kota, ribuan orang sudah memadati jalanan. Mereka datang dengan wajah penuh semangat, membawa poster dan spanduk panjang, meneriakan tuntutan yang menggema hingga ke sudut-sudut pertokoan. Di antara kerumunan, terlihat seorang pemuda bernama Raka. Ia mengenakan kaos hitam yang mulai basah oleh keringat. Matanya tajam menatap barisan aparat yang sudah berdiri tegak di depan balai kota Pati. Raka bukan pemimpin massa, tetapi semangatnya menular ke banyak orang di sekitarnya. Ia percaya bahwa hari itu suara rakyat harus didengar. Di sisi lain, Kapten Surya, komandan polisi lapangan, berdiri dengan wajah tegang. Seragamnya tampak rapi, tetapi tangannya mengepal kuat. Ia mendapat perintah jelas untuk menjaga keamanan dan tidak membiarkan kerusuhan pecah. Namun, tatapan matanya yang waspada mengisyaratkan bahwa ia tahu situasi bisa berubah sewaktu-waktu. Teriakan massa semakin kencang. Suara beduk dari Masjid Agung yang biasanya menenangkan, kini tenggelam oleh gelombang sorak dan yel-yel. Sebagian demonstran menabuh drum dari tong kosong, sebagian lagi meniup peluit nyaring yang memecah telinga. Jalanan yang biasa menjadi pusat keramaian keluarga kini seakan berubah menjadi medan perlawanan. Raka melangkah maju, mendekati garis polisi. Nafasnya terengah, bukan karena lelah, melainkan karena ketegangan. Ia menoleh pada sahabatnya, Jono, yang membawa megafon tua. Dengan suara lantang, Jono menyerukan tuntutan mereka, membuat kerumunan semakin bersemangat. Kapten Surya memberi isyarat dengan tangannya. Puluhan tameng dan tongkat rotan diangkat bersamaan, membentuk dinding besi manusia. Suara gesekan tameng itu membuat bulu kuduk merinding. Para pendemo terdiam sesaat, lalu kembali bersorak dengan lebih keras, seolah tidak ingin kalah oleh pameran kekuatan aparat. Di antara suara bising itu, seorang ibu paruhbaya tampak memeluk erat anaknya yang masih kecil. Mereka bukan bagian dari demonstrasi, hanya kebetulan terjebak di tengah keramaian. Wajah sang ibu pucat, matanya cemas mencari jalan keluar, tetapi arus manusia terlalu padat. Anak kecil itu menangis. Tangisannya hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk. Sore semakin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menyoroti wajah-wajah penuh amarah dan kekhawatiran. Raka menggenggam kuat spanduk di tangannya. Kapten Surya menatap jam di pergelangan tangan. Waktu berjalan semakin lambat, seperti menunggu letupan pertama yang bisa mengubah segalanya. Udara di alun-alun Pati terasa semakin berat. Semua orang tahu, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk meledak. Suara megafon kembali menggema. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Massa mulai bergerak maju, menekan barisan polisi yang berdiri rapat di depan mereka. Sorak-sorai berubah menjadi teriakan penuh amarah. Beberapa orang mulai mengangkat batu kecil dan botol plastik kosong, melemparkannya ke udara sebagai tanda perlawanan. Kapten Surya mengangkat tangannya tinggi, memberi aba-aba pada anak buahnya. Dengan teriakan serentak, polisi mulai memukul tameng menggunakan tongkat, menimbulkan bunyi dentuman berulang yang menggema di sepanjang jalan. Getaran suara itu membuat sebagian demonstran mundur selangkah, namun yang lain justru maju semakin nekat. Raka merasa darahnya berdesir. Ia melihat wajah-wajah di sekelilingnya yang terbakar emosi. Ada rasa takut, namun juga keberanian yang bercampur jadi satu. Jono di sampingnya mengangkat megafon lagi. Suaranya bergetar tapi tegas, menyerukan agar semua tetap bertahan. Raka menelan ludah, sadar bahwa titik balik bentrokan tinggal menunggu hitungan detik. Tiba-tiba sebuah botol kaca melayang dari arah kerumunan, jatuh tepat di dekat kaki polisi. Suara pecahannya mengagetkan semua orang. Seketika barisan aparat bergerak. Tameng didorong ke depan, tongkat mulai berayun,
dan gas air mata ditembakkan ke udara. Asap putih menyebar cepat, menusuk mata dan paru-paru. Jeritan terdengar dari segala arah. Massa berlarian tak tentu arah. Sebagian tersungkur di jalan, sebagian berusaha melindungi wajah dengan kain basah seadanya. Raka terbatuk keras. Matanya perih hingga hampir tak bisa melihat. Namun ia menolak mundur. Dengan spanduk di tangannya, ia mencoba menghalangi aparat yang maju sambil berteriak. Di tengah kekacauan itu, Jono terpisah dari rombongan. Megafon yang tadi ia pegang terjatuh dan terinjak-injak. Ia berusaha mencari Raka, tetapi pandangan kabur karena air mata. Polisi mendorong massa tanpa ampun, dan Jono pun ikut terseret dalam arus dorongan yang brutal. Kapten Surya menatap semua itu dengan wajah keras. Namun dalam hatinya ada pergulatan. Ia tidak menginginkan korban berjatuhan, tetapi situasi sudah di luar kendali. Perintah sudah jelas. Massa harus dibubarkan dengan segala cara. Suara sirene ambulan mulai terdengar di kejauhan, menandakan luka-luka mulai berjatuhan. Malam di jantung kota Pati pun berubah menjadi lautan asap, teriakan, dan tangisan. Jalanan yang biasanya dipenuhi cahaya lampu kota kini menjadi saksi bisu dari benturan keras antara suara rakyat dan kekuatan aparat.